warahmah. 3 saja Bapak Ibu, biar nggak kepanjangan kajian kita pada kesempatan sore ini. Yang pertama, yakni jaga sholat. Saya ingin tegaskan, tidak akan bahagia rumah tangga yang gak jaga sholat. Karena bahagia itu tidak bisa dikreasi oleh manusia. Bahagia itu pemberian dari Allah, anugerah. Kalau kata orang itu apa? Trickle down effect, sesuatu yang jatuh dari langit. Banyak orang pengen bahagia jalan-jalan ke Bali, bukan bahagia, tapi malah justru membandingkan bule sama bininya. Banyak orang pengen bahagia jalan-jalan ke pantai, pantai Wartawan misalnya, tempat bibi kita. Bukannya bahagia tapi malah kecapean. Kebahagiaan tidak bisa dikreasi oleh manusia, tapi sakinah mawaddah warahmah itu anugerah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis qudsi Allah taala berfirman, tafarragh li'ibadati, lapangkan waktu untuk menyembahku, kata Allah. Amla'u sadraka ghinan, maka aku janji akan aku penuhi dadamu dengan kekayaan. Hadis qudsi ini menarik Bapak Ibu. Allah gak katakan begini, jaga sholat nanti kepenuhi rumahmu dengan perabotan, tidak. Jaga sholat nanti kupenuhi lemarimu dengan simpanan perhiasan, tidak juga. Jaga sholat nanti halamanmu penuh dengan koleksi mobil, tidak juga. Tapi jagalah sholat nanti kupenuhi dadamu dengan kekayaan. Karena sejatinya kaya itu di sini. Disebutkan dalam hadis Nabi, laisal ghina an kathratil arad, bukanlah kaya raya itu karena kalian banyak perhiasan. Bu, suka perhiasan? Suka dengan emas? Kecuali mas kawin lagi ya. Ada nggak perempuan yang nggak suka emas? Ada. Perempuan mau mati biasanya nggak suka emas, udah dikasih-kasih ke anak-anaknya. Wanita itu kodratnya suka emas, nggak bisa diprotes, itu takdir Allah. Makanya bapak-bapak kalau ada rezeki istri minta belikan emas sekarung, belikan sekarung kalau ada duitnya, karena kodrati wanita suka emas. Tapi diingatkan oleh Nabi, bukanlah kaya raya itu karena kalian banyak perhiasan. Walakinnil ghina ghanan nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Kaya itu di sini. Nah, untuk mendapatkannya sederhana solusinya, jaga sholat. Wa ilam taf'al, apabila engkau tidak menjaga sholat, kata Allah, amla'u sadraka sublan, kepenuhi dadamu dengan kesempitan, pikiran sumpek, dada sempit. Rumah selebar ini terasa sempit, harta sebegitu banyak terasa sedikit, waktu yang begitu longgar terasa sangat sibuk sekali dengan mengejar dunia ketika kita tidak menjaga sholat. Kalau kata orang, sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isaknya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya begini, usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qadaan lillahi ta'ala. Lo qadaan jam 8 sholat subuhnya. Kemudian ada juga yang niatnya begini, usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kesiangan jam 9 sholat subuhnya. Ada lagi yang lebih hebat, usalli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isai, kroyoan oplosan lillahi ta'ala, hancur sholatnya. Walaupun masih mending kalau kata orang Jakarta, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena semek
Smackdown malaikat Israel. Pokoknya nomor satu saja, jaga sholat. Apalagi kalau bisa mencontoh Nabi, sholat tahajud berjamaah. Nabi jadi imam, istrinya jadi makmum. Bapak-bapak jadi imam, ibu-ibu yang jadi makmum. Apalagi jamaahnya cak wong Palembang. Kalau wong Palembang tuh laki jadi imam, bini jadi makmum. Kata lakinya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai tahajud, istrinya noyol dari belakang, kak ngapu lah kakak ni manggil adik terus. Oi dek, kata lakinya, kakak ni sayang nian dengan adik tu. Kalau cai itu kak kata bininya, adik anak ngaji juga, ngaji istrinya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Tapi jangan praktik ini Bu ya. Itu kol-kolahnya kebanyakan itu. Indah rumah tangga itu kalau sholat. Jadi ajaran Islam itu tidak muluk-muluk. Nanti dulu yang gede-gede, nanti dulu yang besar-besar, entar dulu yang wah-wah. Itu saja dulu agenda kita. Jaga sholat. Itu nomor satu. Nomor dua, tunaikan kewajiban. Jangan paksakan kehendak. Di poin nomor 2 ini, keluarga sakinah mawaddah warahmah itu kalau punya suami yang tanggung jawab, yang bisa menjadi imam bagi keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Jangan sampai bapak-bapak jadi suami takut istri. Istri ikatan suami takut istri. Zaman sekarang ada Bu suami takut istri. Yang mana orangnya? Kalau kamu ada di sini ya. Kadang-kadang tampang sih boleh, rambut cepak, jidatnya jenong, matanya jebelok, lubang hidungnya mekar, bibirnya doer, giginya gede-gede. Ketiban dipelototin, bininya mengkerap. Masya Allah. Itu nggak benar. Ciri zaman sudah rusak itu wa ata'ar rajul imra'atah. Kalau laki-laki suami manut istri, istrinya melangkahi suami. Nah sebaliknya, keluarga sakinah itu kalau punya istri yang taat kepada suami. Saya apresiasi Entis Sutisna alias Sule. Belum pernah saya mendengar artis yang meminta calon pasangan hidupnya taat kepada suami. Berkali-kali kita lihat di TV maupun di YouTube, apa kata Sule? Yang membuat saya tergugah adalah karena Natalie Holzer menyatakan yang namanya perempuan selalu di bawah laki-laki dalam konteks normatif ya Bu ya. Artinya wanita harus taat kepada suaminya. Rata-rata kan yang namanya sudah sama-sama artis, egonya tinggi semua kan. Karena memang kodrati wanita itu mentaati suami. Makanya ibu-ibu ini sering saya sampaikan, ibu-ibu itu paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Kalau ibu-ibu mau masuk surga taat suami, kalau mau masuk neraka ngelawan sama suami. Pengen betul Bu masuk neraka, ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur Bu, sepak palanya, gratis masuk nerakanya, nggak usah bayar kapelingan di neraka itu. Lau amartu ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya boleh aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya yang aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Lagi pula begini, karena ini MTP IPHI, jadi ibu-ibu hendak saya sampaikan, kalau pengen tahu sejatinya kebahagiaan laki-laki itu hanya di istri. Laki-laki boleh senang punya banyak mobil sport, laki-laki boleh senang punya usaha banyak, laki-laki boleh bahagia punya istri cantik. Tapi kebahagiaan sejatinya seorang suami adalah punya istri yang bersyukur. Setuju nggak kira-kira Bu? Harus setuju dulu ini. Saya jelaskan alasannya begini. Seandainya istri, suami ngomong sama istri, maaf betul,
gara-gara nikah sama saya kamu susah. Orang-orang sudah kebeli mobil, kita cuma naik sepeda. Apa jawab istrinya? Enggak apa-apa, Pak. Saya bangga punya suami kayak papa. Walaupun kita cuma punya sepeda, tapi kita rukun, akur, anak-anak soleh dan solehah semua. Luar biasa. Coba kalau istri jawabnya begini, iya sial gua, dapat lagi goblok. Coba dulu saya jadi istrinya Pak Tobro di Haru. Iya. Nama rumah makannya bukan Yusari ya. Rumah makan apa gitu? Umpama ini ada mantannya nggak ya di sini ya? Oh, nggak ada ya kan? Allahu Akbar Bapak Ibu. Lu betapa bahagianya. Oh artis itu Pak mengapa banyak bening? Karena punya bini artis juga. Mobil satu nggak cukup, mobil 15 miliar nggak cukup, mobil 30 miliar nggak cukup, pening pala. Karena kenapa? Selalu mendongak ke atas. Makanya kalau kata ibu saya itu kan ogan. Ubah saya itu pemimpin Surabaya, ya, sama tante saya asli Surabaya ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kata ibu saya, halakina aban bejalan, ini bahasa Inggris ya. Inggris king stud. King itu raja, stone itu batu. Batu raja. Batu raja itu kata orang kalau disuruh batu, tapi kalau nyuruh kayak raja. Ketimbang nyuruh main tunjuk tuh kayak raja. Tapi kalau disuruh batu pura-pura budek dia. Kata orang begitu. Halakinah aban berjalan tundoi saja baik ketik. Jangan lihat awan yang berjalan, lihatlah jempol kaki. Kalau kata ibu saya, kita susah nak, sudah lama kita susah. Kita miskin nak, sudah lama kita miskin. Enggak tumben jadi orang susah. Tidak heran jadi orang miskin. Jangan dongak ke atas, lihatlah ke bawah. Ternyata memang benar Bapak Ibu. Ketika kita banyak bersyukur, melihat ke bawah, masih banyak yang kurang daripada kita, maka kita akan menjadi orang yang benar-benar bersyukur. Jadi istri yang bersyukur, istri yang taat kepada suami adalah kebahagiaan sejatinya dalam rumah tangga. Baik, sekarang kita masuk yang terakhir. Itu mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ada tiket istimewa ini. Apa tiket istimewanya? Berbakti kepada kedua orang tua yang masih punya. Orang tuanya sudah meninggal, ya doakan. Karena cara berbakti sama orang tua sudah meninggal, ya didoakan. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah ada pada ridho kedua orang tua. Saya ini terus terang Bapak Ibu, kemarin yang baru saya share tadi subuh ya, tadi tahajud, Bunda Purnama Sari sudah baca itu. Kita kunjungan ke Candi Mas Natar, Jalan Pendowo, ini Pak Haji di Kalvin ya, Mamang Haji Kalvin di Jalan Pendowo itu. Ada namanya Ujung mentok nanti di Ledeng. Ada namanya Mbah Suwarti, umur 98 tahun. Waktu saya kunjungin kemarin, tak ketok-ketok ada suara lirih, tapi tidak dibuka pintu. Congkel-congkel jendelanya bisa dibuka. Saya buka, masuk ke dalam. Mbah Suwarti tergeletak sakit, nggak bisa bangun. Dan kamarnya pesing bukan main. Dia mengalami komplikasi, anaknya 8 tapi nggak ngurus. Saya nangis Bapak Ibu. Begitu dia dengar saya datang, niki sinten Ustaz Mbak, Pak Ustaz Parmanto, langsung nangis dia. Uang nggak ada, sakit demikian rupa. Anaknya mana Mbak? Anakku durhaka semua, kata dia. Alasannya sibuk ngurusin anak-anaknya, cucunya, nggak ngurus ibunya. Saya cuma takut saja seandainya kita yang begitu di masa tua. Allah Akbar, apa jadinya Bapak Ibu? Kok ada anak-anak yang setega itu? Apapun alasannya sebetulnya, subhanallah. Padahal ada rumus, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, kata Nabi, nanti anak kalian membalasnya. Berbakti kepada kalian juga. Maka Bapak Ibu saya tegaskan, tidak akan mati anak yang durhaka kepada orang tuanya sebelum dia merasakan sakit seperti yang dirasakan orang tuanya. Ini ngancem benar saya, betul-betul ngancem.
Jangan sekali-kali durhaka. Ada dosa yang tidak Allah balas di akhirat, tapi yang Allah segerakan balasannya di dunia sampai akhirat. Salah satunya dosa durhaka kepada orang tua. Tak ulang lagi, tidak akan mati anak yang durhaka sama orang tua sebelum dia merasakan sakit seperti yang dialami orang tuanya. Saya kasih rumus balikannya. Orang bijak berkata, perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya, tapi tidak akan pernah cukup selama-lamanya. Ingat sejarah orang yang berbakti sama orang tua, hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa menit lagi asar, Bapak Ibu, ada makanan yang mau kita santap soalnya. Mungkin sampai di sini dulu, tapi intinya sudah kita ambil itu. Saya ini bukan sok menceramahi, karena saya juga belum sepenuhnya betul-betul berbakti. Ibu saya masih ada, dan saya selalu merasa berdosa ketika belum benar-benar berbakti. Tapi kalau kita amalkan 3 tadi, 1, jaga sholat, 2, jadi suami yang memimpin dan jadi istri yang taat bersyukur, dan 3, berbakti kepada orang tua, terlalu banyak keajaiban yang akan kita dapatkan di dunia sampai akhirat nanti. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Kita berdoa sekarang.